pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai bagian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 36 dari ayat 11 sampai dengan 26, tetapi tidak akan saya baca semua. Saya hanya akan membaca ayat 24 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, mereka tidak terkejut, mereka tidak gentar hatinya ketika firman Tuhan dibacakan
kepada Raja Yoyakim, ya, Raja Israel pada waktu itu. Tuhan memberikan peringatan kepada Israel. Walaupun Israel merupakan umat pilihan, tetapi karena dosa-dosa mereka, seluruh bangsa itu, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka. Hukuman akan terjadi atas mereka. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan yang berisi peringatan supaya Israel, ya, umat Israel itu bertobat, firman itu disampaikan, mereka sama sekali tidak gentar. Dikatakan tadi mereka tidak mengoyak, menyobek jubahnya sebagai tanda penyesalan. Dikatakan tadi seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Nah, itu artinya mereka tidak ambil peduli, tidak ambil pusing dengan firman Tuhan yang disampaikan, peringatan yang akan terjadi kalau mereka tetap melakukan dosa. Kita seringkali menganggap, sebagai umat pilihan, ya, sebagai umat pilihan tidak mungkin Tuhan itu menghukum. Tetapi justru itulah, ya, kenapa Tuhan menghukum mereka? Kenapa Tuhan menghukum umat pilihannya? Nah, Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan, mengapa Tuhan menghukum Israel? Supaya, ya, kalau itu menghukum kita sekalipun, supaya seseorang itu atau orang itu atau bangsa itu mengerti apa artinya sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bisa hidup seenaknya sendiri, ya, bukan seperti itu. Tapi justru kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memelihara kekudusan yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Itu artinya, mengapa kita dihukum? Mengapa Israel dihukum? Supaya mereka berhenti, sadar bahwa mereka bersalah, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, agar tidak jatuh lebih dalam lagi, ya. Agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Dengan kata lain, selagi mereka jatuh tidak begitu dalam, di tempat yang dangkal katakanlah, untuk kembali lebih mudah, Tuhan mengingatkan kepada mereka. Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan sentilan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Ya, siapa orang berdosa? Kita kah? Atau orang lain? Bukan. Setiap orang yang jatuh dalam dosa, kita sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi ketika kita itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ingin kematian seseorang, sekalipun dia itu anak-anak Tuhan ataupun mungkin bukan. Karena Tuhan bertindak sama, yaitu Dia tidak menghendaki orang berdosa itu binasa. Nah,
dengan munculnya hukuman, ya, dengan munculnya hukuman akan membuat orang itu berhenti. Muncul hukuman, oh, aku bersalah. Nah, tetapi tadi dikatakan dalam ayat 24, Yoyakim raja, baik raja maupun semua pegawainya, punggawa-punggawa istana, tidak mengoyakkan baju sebagai tanda penyesalan, tanda perkabungan bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak. Mereka tidak mau berhenti, dengan kata lain. Mereka tidak berpikir, mungkin menganggap, wah, tidak mungkin, ya, tidak mungkin Tuhan menghukum. Bukankah kita ini bangsa pilihan? Nah, dengan munculnya hukuman akan membuat seorang itu kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kita harus sensitif secara rohani, ya. Rohani kita harus dewasa, kita harus mengerti, kita harus tanggap terhadap setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dengan hukuman itu, ya, seseorang akan terselamatkan dari neraka. Nah, kalau dia jatuh semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, pada titik terakhir adalah api neraka. Nah, itu sebabnya, ya, jangan kita anggap enteng ketika mungkin kita menerima satu hukuman. Jangan kita menganggap, wah, ini pekerjaan setan. Tanyakan Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Nah, kita harus koreksi diri, kenapa hal ini terjadi? Jangan kita asal saja menuduh ini perbuatan iblis atau setan, lalu kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita sehubungan dengan hukuman itu. Karena apa? Disebabkan oleh kesalahan atau dosa kita sendiri, seperti halnya bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan menghendaki sedini mungkin, ya, kita menyadari, kita bertobat, kita tinggalkan hidup yang salah itu, kembali kepada Tuhan. Yang keempat, dengan hukuman itu agar kita kembali kepada jalan kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan sebenarnya mengasihi kita. Dia memang memilih kita. Kita diambil, dipilih untuk dijadikan anak-anaknya. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian Allah mengasihi si dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk hidup di dalam kasih-Nya. Hukuman dimaksud agar manusia dapat berhenti dari dosa dan menikmati penyertaan dan berkat-berkat Tuhan oleh karena kasih-Nya. Jadi sebabnya jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berjalan lurus, pandang Dia. Oleh karena itu, perhatikanlah setiap teguran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus sensitif secara rohani,
Setiap kali terjadi sesuatu, tanyakan kepada Tuhan, apa maksud semuanya ini? Seperti hanya apa yang sekarang ini kita alami, apa arti dan maksud semuanya ini? Bagaimana kita merespon hukuman yang terjadi? Kalau katakan ini merupakan hukuman, sentilan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Engkau mengingatkan kepada kami, menegur kami, kalau kami menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kami seperti sekarang ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat melihat, untuk dapat mengerti, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus-Mu yang diam dalam hati kami, terus berbicara kepada kami, mengajarkan kepada kami, menegur kami, memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Mari kita katakan bersama, Allah sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, Dia tetap sama. sekarang, dan sampai Kasih-Nya bagi kita selamanya. sekalian. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa
kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Oh Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. oh Dia sanggup, Dia sanggup, Allah kita sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa pagi hari ini. Puji syukur Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan telah limpahkan sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami, menikmati berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Kiranya berkati dan beri hikmat dari Tuhan saja untuk pemimpin-pemimpin bangsa, dari Pak Presiden Jokowi, menteri-menterinya, kepala daerah sampai jajaran di RT dan RW, sehingga mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, sehingga rakyat merasa diayomi oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di Indonesia, kiranya satukan kami Tuhan, sehingga kami hanya bersandar akan firman-firman Tuhan saja, sehingga nama Tuhan, gereja Tuhan dipermuliakan di negara kita ini. Kami juga berdoa untuk gereja Kristen Indonesia Injili, Canggiran, dan Bapak Pendeta Didik, keluarga, serta jemaat-jemaat seluruhnya. Kiranya Tuhan lingkupi kami, sertai kami Tuhan, sehingga kami tetap menjalankan misi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam lingkungan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami saat ini yang sedang banyak dilanda musibah, kecelakaan, musibah gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, juga ketabahan untuk saudara-saudara kami yang mengalami
dan berikanlah introspeksi dari berbagai kalangan untuk lebih mengedepankan, mementingkan rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk kami sebagai orang-orang tua, berikan kekuatan, kewaspadaan dan hikmat dari Tuhan saja, sehingga kami dapat memimpin keluarga kami masing-masing, sehingga tetap bersemangat yang positif dalam menghadapi keadaan sekarang ini, dalam menghadapi wabah COVID-19, dalam menghadapi kebutuhan keluarga dan menghadapi kemajuan teknologi, sehingga tetap berpegang teguh pada kekuatan Tuhan dan firman Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar, berikanlah hikmat dari Tuhan saja sehingga dapat belajar dengan baik, dan anak-anak kami yang mencari pekerjaan kiranya Tuhan tempatkan dan dapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tutup bagian pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai